Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nganai. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian atau pengawasan. Baik, kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Davela Danilawati, yang kedua rekan saya Ribio Sikarbila, dan ketiga Gafari Muhammad. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yang mana akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Manajer pengelolaan kegiatan untuk mencapai hasil diinginkan atau yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan dinilai dari pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Penilaian mencakup usaha-usaha mengendalikan, yakni mengevaluasi pelaksanaan. Pengendalian di dalam suatu organisasi penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi. Peningkatan kompleksitas organisasi meminimalisirkan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Di dalam suatu perusahaan, pengendalian merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, isi. Pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Jadi, pengendalian dilakukan agar proses dalam suatu perusahaan itu tidak lari dari tujuan awal. Dan ini dapat jika ada penyimpangan biar dilakukan secepatnya koreksi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kita ke pemateri yang kedua kepada Gafari Muhammad, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengajarkan saya menjelaskan tentang tipe-tipe pengendalian. Yang pertama, pengendalian umpan maju atau feedward control. Pengendalian umpan maju atau feedward control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar dan tujuan, memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu yang diselesaikan. Yang kedua, pengendalian yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau konkuren, yaitu pengendalian ini sering disebut ya atau tidak. Screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengendalian ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu. Yang ketiga, pengendalian umpan balik atau feedback control. Feedback control juga dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan. Next. Next slide. Kemudian tahapan dalam proses pengendalian. Tahapan dalam
Tahapan dalam proses pengendalian. Yang pertama, penentuan standar dan metode untuk pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja, yaitu menetapkan atas menentukan standar, tujuan, atau target dibandingkan dengan capaian yang diharapkan untuk dievaluasi. Yang kedua, proses pengukuran kinerja senyatanya. Dalam mengukur capaian kinerja senyatanya, manajer dapat mengukur output sebagai hasil kerja karyawan dan mereka dapat mengukur perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, membandingkan antara kinerja dengan standar. Membandingkan antara kinerja nyata dengan standar yang sudah ditentukan. Dalam membandingkan capaian kinerja terhadap standar yang ditentukan, para manajer harus memutuskan jika capaian kinerja tersebut benar-benar menyimpangkan, sering, atau selalu beberapa masalah yang berkombinasi. Yang keempat, mengambil tindakan koreksi. Mengambil tindakan koreksi. Kinerja standar, di mana dalam kondisi organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada dalam atas standarnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ghafari Muhammad yang telah membacakan materi. Baik, kita ke pemateri selanjutnya, yang dimana akan dibacakan oleh Ribi Yosi Karbila. Kepada Ribi Yosi Karbila, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang metode dalam melakukan pengendalian. Yaitu yang pertama, pengawasan anggaran atau budgetary control. Pengendalian anggaran dapat diketahui atau diawasi. Apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan atau pengeluaran itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan budget. Karena dalam anggaran telah ditetapkan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, serta hasil yang akan diperoleh untuk masa yang akan datang. Yang kedua, laporan keuangan atau financial statement. Laporan ini terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca dan daftar laba rugi. Dari kedua daftar ini dapat diketahui dan diawasi melalui analisis laporan keuangan mengenai keadaan pemodalan perusahaan. Yang ketiga, titik pulang pokok atau break-even point. Suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapat untung ataupun rugi. Jadi jumlah biaya sama dengan jumlah penjualan. Yang keempat, tabel waktu pelaksanaan kegiatan atau performance. Dengan adanya tabel waktu pelaksanaan kegiatan atau schedule activity, maka kegiatan dapat terukur dan terpantau. Perusahaan dapat mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Pengendalian pada dasarnya adalah merupakan alat kontrol atau suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan di dalam suatu organisasi. Sedangkan manajemen adalah merupakan suatu proses yang pas yang terdiri dari tindak-tindakan, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing fungsi tersebut memiliki kaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ribi Yosi Karbila yang telah menjelaskan materi. Baik,
berakhirnya materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anur Fitri Hayati yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Eh, Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.